Halo Taurus, selamat datang kembali dan terima kasih sudah mampir. Untuk reading kali ini kita akan pakai spread past, present, future ya. Oke, secara sekilas nih saya melihat ada yang memutuskan untuk pergi atau ada suatu hal yang berakhir, eh, kayak meninggalkan suatu kondisi yang udah berat gitu ya. Ada fase keluar dari kegelapan, ada konflik. Oke, kita lihat sekarang. Di pas ada Six of Swords, ada Hierophant, ada Queen of Swords. Saya melihat ini ada hubungannya sama komitmen yang serius ya, mungkin pernikahan. Bisa juga ada tentang perubahan pada cara pandang kita tentang kehidupan gitu. Apa yang terjadi gitu, nanti kita akan konfirmasi lebih jauh. Di present times gitu ada The World, ada Ten of Swords, ada The Fool. Saya melihat ada sebuah akhir seperti yang tadi saya bilang ya. Di kartu ini, orang ini kayak lompat dari kapalnya karena kapalnya udah apa tuh namanya hancur ya. Jadi dia menyelamatkan diri dia. Saya melihat kamu menyelamatkan diri kamu atau semesta membantu kamu dari mengeluarkan dari sebuah situasi yang udah berat buat kamu karena angka 10 itu adalah ending ya, completion. Satu chapter udah selesai di hidup kamu. Dan ini ada Ten of Swords, di sini ada The World. The World itu temanya sama, sebuah completion karena perjalanan itu dimulai dari The Fool. Lihat, ada The Fool, ada The World. Sebuah perjalanan kayak perjalanan hidup kita tuh secara garis besar dalam major arcana dimulai dari The Fool, berakhir dengan The World, nanti dimulai lagi dari The Fool karena hidup adalah sebuah siklus ya. Kita lihat di future times-nya ada Devil, ada Five of Wands, ada Eight of Cups. Saya melihat konflik ini kayaknya udah melibatkan banyak orang gitu ya. Atau kamu atau orang-orang yang terhubung dengan kamu kayak tipe yang suka apa ya, cerita ke banyak orang atau menunjukkan hal tersebut di sosial media, kayak pasif agresif dengan status, nulis di IG story, hal-hal semacam itu ya, kayak nyindir-nyindir alus. Saya nggak tahu, tapi kita coba lihat lebih lanjut. um, Harusnya ini jadi fresh start buat kamu ya, karena ada ada sebuah chapter yang berakhir. Harusnya kamu bisa memulai sesuatu yang baru, tapi kita akan konfirmasi lebih jauh ada apa yang terjadi. Six of Swords, Eight of Pentacles. Oke, ada suatu hubungan yang berakhir ya, karena ini ada Eight of Pentacles dan Four of Wands. Tadi saya bilang ada Hierophant karena Hierophant itu berbicara tentang komitmen yang serius seperti pernikahan, bisa juga tentang cara berpikir. Dan di sini ada Four of Wands, ada komitmen juga, ada rumah tangga, ada fondasi, ada kayaknya udah nggak match gitu ya, sama kayak kamu berkembang secara individu tapi itu udah nggak match lagi sama orang yang terhubung sama kamu gitu ya. Tapi gini, kalau misalnya kamu dan hubungan kamu atau rumah tangga kamu baik-baik aja, berarti ini readingnya bukan buat kamu ya. Di sini saya melihat seperti sesuatu yang tak terhindarkan gitu loh. Karena fasenya udah major arcana gitu. Sesuatu yang sifatnya besar di hidup kita. Kalau sesuatu yang sifatnya lebih kepada konflik hidup sehari-hari, seharusnya yang dominan itu minor arcananya sih. Tapi ini kayak awal dan akhir kartu major arcana keluar di reading kamu. Kita lihat Ten of Swords-nya. Three of Cups, Four of Cups. Ada yang lelah, ada yang bosen. Mungkin karena keadaannya seperti itu terus. Sebagian dari kalian mungkin ada hubungannya sama orang ketiga, tapi nggak semuanya ya. Lebih kepada keadaan yang tidak berubah, mungkin konfliknya terus-menerus meributkan hal yang sama, atau seperti yang tadi saya bilang, ketika kamu berprogres secara individu,
tapi yang satu nggak berprogres juga, kayak energinya itu nggak match gitu loh, nggak, udah kayak beda frekuensi. Dan mungkin juga sebagian dari kalian ini ada hubungannya sama kondisi finansial. Kita lihat lebih jauh. The World. Ten of Swords, Hangman. Si Ten of Swords-nya keluar 2 kali di deret ini ya, di deret present tense kamu. Udah terlalu berat, emang udah harusnya berakhir. Kalau kamu resisten gitu, atau kayak kamu berusaha nahan, semesta akan intervensi. Karena ini udah keluar to the world-nya ya. Kalau the world itu udah, saya bilang tadi, sifatnya udah besar, kayak udah ada campur tangan semesta di situ. Mungkin kamu kayak bertanya-tanya, ketika sesuatu berakhir itu kan kita kayak bingung gitu, kayak mungkin hilang arah. Tapi ini kita diminta untuk fleksibel, untuk berserah gitu pada kekuatan yang lebih besar dari kita gitu, yang mengatur alam semesta ini gitu. Karena kamu bisa menyebut dengan Tuhan, bisa universe, apapun yang sesuai keyakinan kamu ya. Karena kekuatan itu yang mengatur alam semesta ini tahu apa yang lebih baik buat hidup kamu. Kita lihat devil. Oke, ya ada yang capek, kayak ada yang udah berjuang mengusahakan untuk hubungan ini berakhir, tapi kayak berjalan di atas apa ya? Berjalan di atas. Kalian pernah lihat gak sih di film kayak danau es itu? Kan kalau jalan di atasnya atau main skinya itu kan bisa ya, tapi kadang kita nggak tahu kapan danau esnya itu tiba-tiba jeblos gitu. Kita nggak pernah tahu. Hubungan ini nih saya melihatnya seperti itu. Kayak cuman masalah waktu, tiba-tiba gubrak, tiba-tiba ada yang retak gitu, ada yang pecah. Karena ini saya melihat di Four of Cups ini sudah berlangsung cukup lama, melelahkan, kayak kamu udah berusaha tapi nggak kemana-mana gitu ya. Akhirnya ada yang memutuskan untuk pergi gitu. Kayak zona kegelapan dan kamu pergi menuju cahaya. Kita lihat satu lagi ya, Five of Wands-nya bicara apa? Five of Swords, Two of Cups ya. 5 Di sini ada triple 5. Hierophant tuh angka 5 ya. Terlalu banyak konflik dalam hubungan romantis ya. Kayak kamu konflik batin juga. Oke, kita akan lihat everything card-nya bilang apa. Mercury retrograde, let go. DXC, Mercury retrograde, ini bicara tentang perhatikan komunikasi kamu, perhatikan apa ya, cara kamu bersosial media, berinternet, hati-hati dalam berbicara. Kalau mau beli sesuatu atau menandatangani sesuatu gitu ya, dicek, double check. Pastikan kamu perhatikan detail-detailnya kalau berhubungan dengan komunikasi atau sesuatu yang mengikat. Let go. Apa yang perlu kamu lepaskan? Kalau kamu tahu itu udah berat, mungkin itu waktunya kamu untuk melepaskan. Kalau misalnya selama ini kamu udah berjuang gitu. Di mungkin orang ini nggak mau melepaskan gitu ya. Tapi saya nggak akan bilang kamu iya atau enggak gitu. Kamu yang paling tahu. Saya cuma membaca energi. Kita lihat satu lagi oracle-nya. Key on ring, heart with a key, lightning. Ini orang yang nggak serius dalam hubungan, nyari fun doang, atau beda visi misi sama kamu. Kamu mungkin perlu melepaskan orang ini ya, supaya kamu ketemu heart with a key. Orang yang match sama kamu, yang mau sama-sama berjuang buat kamu. Ini kayak sesuatu yang tidak terduga, tapi akan ada kebenaran yang terungkap dengan hal ini ya. Seperti aha momen, seperti momen inspirasi atau momen hidayah gitu ya. Oke, segitu aja readingnya kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.